dari Pak Imran lihat dari 3 bulannya ini apakah cukup sesuailah dengan standar begitu ya, tidak mengganggu juga dari sisi operasional si perusahaan atau seperti apa Pak Imran? Ya harusnya sebenarnya tadi seperti yang saya sudah highlight ya, mungkin ini langkah awal ya. Pemerintah masih juga mengkaji ya. Finalisasi dari revisi ini juga masih berlangsung ya. Paling lama semester 1 2 paling lama itu semester 1 2023. Dan juga kalau kita lihat nanti mungkin lebih jauh kita lihat kan mungkin tekanan terhadap rupiah ataupun juga penguatan dolar di bulan-bulan ke depan juga mungkin akan berkurang ya, seiring dengan kebijakan policy di sana, the Fed, dan juga situasi global. Saya pikir sini langkah yang cukup, kita harusnya Baik. lebih optimis sih. Sebenarnya DHI ini seberapa efektif sih nantinya end up-nya akan menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Kan kita ada monetary policy lain yang mungkin juga sudah dijalankan ya, misalnya suku bunga, kemudian ada operational twist dan lain-lain sebenarnya dalam rangka penguatan nilai tukar rupiah. Nah sekarang diambil juga si DHE ini gitu ya, sejauh mana tingkat atau level efektivitas ya Pak Imran? Ya harusnya ini sangat efektif ya. Kita tahu di tahun 2022 lalu ya, pada saat ada situasi global sangat tidak kondusif ya, BI dan pemerintah itu punya triple intervention ya, yaitu antara lain untuk meningkatkan GWM, kemudian BI selalu ada di market ya, baik itu di pasar uang maupun juga di pasar obligasi. Kemudian di akhir-akhir tahun juga BI untuk masuk di pasar obligasi dengan operational twist. Harusnya ini juga semakin memperkuat ya, kestabilan daripada pergerakan mata uang kita ya. Yang kita lihat memang sebenarnya tidak mencerminkan fundamental kita yang sangat kuat sih. Kalau kita lihat kemarin rupiah sempat di bawah sampai dengan 15.600. Dan kita lihat ketika tekanan dari global berkurang dan ditambah lagi dengan beberapa kebijakan policy dari dalam negeri yang harusnya bisa lebih efektif sih, sangat efektif untuk menekan laju penguatan dolar. Kita lihat juga dalam beberapa hari ini rupiah juga menguat ya, dan sudah menembus level 15.000 psikologis ya. Harusnya sih bisa sangat efektif sih. Sejauh ini sebenarnya permintaan falas di dalam negeri seperti apa sih? Ya, kalau kita lihat memang permintaan falas tentu saja kalau kita bedah ya, permintaan falas itu terdiri dari apa aja ya. Permintaan valuta asing biasanya adalah pembayaran impor barang, ya, barang dan jasa tentu saja ya, aliran modal keluar ya, seperti pembayaran hutang, baik itu pemerintah maupun swasta, kemudian penempatan modal penduduk ke luar negeri ya, atau dan juga kegiatan spekulasi dan domestik. Ya kalau kita bedah satu-satu ini ya, pembayaran impor barang dan jasa memang kita lihat ekspor kita lebih tinggi daripada impor ya, beberapa bulan terakhir sepanjang tahun 2022 ya. Malah kemudian aliran modal keluar seperti pembayaran hutang luar negeri pemerintah dan swasta sebenarnya masih cukup tinggi ya, tapi di sisi lain permintaan ini tentu saja ada lawan daripada permintaan adalah penawaran ya. Penerimaan ekspor barang dan jasa kita, ekspor kita sangat bagus ya. Tadi saya sudah uraikan di awal, surplus neraca transaksi kita 32 bulan selama pandemi. Kemudian penerimaan utang luar negeri pemerintah dan swasta juga naik ya. Penanaman modal asing apalagi mencatat rekor ya, tadi sudah saya sebutkan ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kemudian penawaran untuk mengatasi permintaan tentu ada penawaran dari pemerintah juga bisa melakukan intervensi atau penjualan cadangan devisa dari bank sentral. Nah jadi dari ini saya bisa simpulkan permintaan kita memang cukup banyak, tapi tentu saja penawaran terhadap valuta asing nggak kalah lebih banyak gitu. Jadi harusnya sih masih cukup terjaga dan BI dan otoritas keuangan lainnya mampu bisa menjaga ini sih. Oke. Apalagi dengan adanya kebijakan DHE yang akan diluncurkan ini harusnya sih bisa memperkuat ada gambaran stabilitas. kira-kira akan seperti apa sih Pak roadmap parkir DHE ini di Indonesia gitu? Nantinya akan seperti apa sih dolar yang diparkir ini? Apakah bisa digunakan dalam negeri untuk dimanfaatkan di dalam negeri? Berarti kan akan di change juga kan ke rupiah pastinya. Kan ini akan seperti apa nih Pak Imran? Baik, kalau saya bicara mengenai roadmap-nya seperti apa, mungkin kita lihat dari sisi eksporternya dulu ya. Penerbitan nanti kan dari Bank Indonesia ya akan melakukan penerbitan instrumen moneter ya, falas berbentuk term deposit dengan suku bunga yang tentu saja menarik atau kompetitif ya, supaya kita bisa bersaing dengan beberapa negara tetangga.
Dan kemudian nanti juga pasti ada relaksasi tarif pajak penghasilannya ya, atas bunga daripada deposito itu ya. Jadi harusnya ini sangat bisa menguntungkan bagi eksportir. Nah, buat perbankannya sendiri apa untungnya? Nah, sebagai kita tentu saja ini bisa jadi penambah fee based income ya bagi perbankan ya. Karena instrumen ini bisa menyalurkan, kita bisa menempatkan lagi di Bank Indonesia karena instrumen ini bisa dikecualikan sebagai dana pihak ketiga sehingga tidak dihitung untuk kewajiban giro minimum dan rasio intermediasi makroprudensial. Kemudian bagi negara, jika kebijakan DHI ini berhasil dieksekusi, maka Indonesia berpotensi memperoleh likuiditas tambahan falas ya, sehingga nilai tukar kita lagi-lagi pasti akan bisa menjadi lebih stabil karena pasokan dolar dari luar negeri yang lebih banyak ya, supply-nya jadi lebih banyak. Jadi kira-kira seperti itu sih ya. Oke. Jadi bagi eksportir juga bagus ya, ada relaksasi pajak ya, dapat benefit lebih tinggi. Bagi perbankan ada tambahan fee base ya, dan juga tidak ada kewajiban giro wajib minimum ya. Dan kemudian tentu saja likuiditas dolar dalam negeri bisa lebih baik.